di bidang pekerjaan sehari-hari di kantor itu sudah menggunakan aplikasi. Jadi kalau generasi dulu dengan ke generasi milenial sekarang itu beda sekali. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo kaum muda semuanya, perkenalkan nama saya Desti Vitasari, CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022. Dan untuk podcast kali ini ada narasumber kita dari Poltek Trans SDP Palembang yang bernama Pak Purboyo, SPD MSI, jabatan sebagai Ketua Kelompok Dosen di Poltek Trans SDP Palembang. Apa kabarnya, Pak? Baik, sehat. Ya, sehat. Ya, alhamdulillah. Kali ini kita akan mulai podcastnya ya Pak dengan 8 sikap Smart ASN. Ya, mohon izin Desti mau sharing dengan Bapak dengan beberapa pertanyaan. Bersediakan Pak? Bersedia. Ya, siap. Oke Pak, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan pertama Pak. Apa yang Bapak ketahui dari 8 sikap Smart ASN, Pak? Baik, terima kasih Mbak Desti. Selamat pagi. Yang saya ketahui 8 sikap Smart ASN itu yaitu yang pertama adalah nasionalisme, yang kedua integritas, kemudian yang ketiga adalah wawasan kebangsaan, wawasan global, yang keempat teknologi informasi, yang kelima bahasa asing, yang keenam hospitality, yang ketujuh networking, yang kedelapan entrepreneur. Mungkin itu. Oh ya, baik-baik Pak. Nah, terus dari 8 sikap Smart ASN itu Pak, ada nggak sih yang menjadi panutan Bapak dalam penerapannya itu Pak? Oke. Mungkin maksudnya tuh orangnya atau dari sikapnya? Iya, siap. Orangnya Pak. Dari orangnya. Iya. Kalau dari orangnya itu barangkali kita tidak bisa menunjuk orang ya. Mungkin pemimpin ya. Iya. Pemimpin di dengan berstatus ASN itu memang harus mempunyai itu yang pertama yaitu cinta tanah air, kemudian berpandangan nasionalisme Pancasila. Nah, sedangkan Pancasila itu sendiri ada 5 sila yang harus diamalkan dalam kehidupan hari-hari menyangkut di bidang pekerjaan. Misalnya dari sila pertama, mengenai ketuhanan, kemudian kemanusiaan, persatuan, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan perwakilan, kemudian keadilan sosial. Kita contohkan misalnya ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus toleransi sesama pemeluk agama. Kemudian kita membutuhkan pemimpin yang beriman dan bertakwa. Kalau ini diamalkan dalam kehidupan hari, jelas seorang pemimpin dari aparatur sipil negara itu akan menjadi panutan bagi bawahannya. Kemudian di sila-sila yang lain, persatuan. Kita itu tidak bisa bekerja sendiri, ya perlu bantuan orang lain. Jadi kita harus bersatu, ya, bersatu dalam rangka untuk mencapai visi dan misi organisasi itu apa.
Jadi harus visi pimpinan itu harus kita dukung. Jadi harus bersama-sama, tidak bisa terkotak-kotak. Mungkin itu yang utama yang harus kita ikuti kita sebagai ASN, sehingga ke depan kita mendapatkan ASN atau pemimpin yang agamis, ya, artinya memang sila pertama ini yang menjadi dasar atau fondasi yang harus kuat ditanamkan sejak dini. Mungkin itu barangkali jawaban saya, Mbak Desti. Ya, siap Pak. Terima kasih. Cukup jelas ya Pak ya. Berarti masih bersangkutan dengan bela negara juga Pak ya. Iya, tentu. Iya, siap Pak. Terus dari pengalaman Bapak nih, dari sebagai dosen kan, kapan sih bisa diterapkannya 8 sikap SMART ASN itu Pak? Barangkali ini ke-8 sikap SMART ini bisa disosialisasikan ya ke seluruh ASN. Kalau ASN yang sekarang ini sudah menanamkan 8 SMART. Kalau di era-era sebelum tahun 2000-an mungkin belum mengenal ya 8 sikap ini ya. Dulu hanya ada P4. Jadi pada saat awal-awal menjadi ASN itu ada yang namanya harus diklat P4, pengamalan dan penghayatan pengalaman Pancasila. Nah, ini bagus sekali ya. Ada 8 sikap SMART ASN. Jadi ke depan kita harapkan ASN kita itu makin berkualitas, ya, makin berkualitas. Dengan menanamkan 8 SMART tadi, ya, terutama teknologi informasi ya, karena eranya sekarang udah beda dengan dulu. Jadi di bidang pekerjaan sehari-hari di kantor itu sudah menggunakan aplikasi. Jadi kalau generasi dulu dengan ke generasi milenial sekarang itu beda sekali. Kalau dulu manual ya, bekerja itu cara manual, menggunakan alat manual. Kalau sekarang sudah aplikasi, semua udah pakai komputer, sudah pakai Word, kemudian PowerPoint, kemudian Excel. Gaji misalnya membuat daftar gaji harus pakai Excel, harus pakai Word, sudah tuh PowerPoint, apalagi satu lagi yang pakai tabel ya, menggunakan tabel. Itu semua dia dikendalikan oleh mesin komputer. Jadi harus bisa mengoperasikan. Alhamdulillah ya anak-anak sekarang karena eranya sudah era teknologi informasi teknologi tinggi, semua mahir dalam menggunakan alat-alat komputer ya. Kemudian ASN itu harus merubah paradigma. Ya, paradigma. Kalau dulu paradigma itu kita dilayani. Sekarang itu tidak bisa lagi. Sekarang itu paradigmanya harus melayani. Kita harus melayani masyarakat. Harus mencari peluang-peluang. Contohnya saja misalnya kalau dulu kita membayar pajak kendaraan, itu kita harus ke kantor polisi. Kalau sekarang
membayar pajak itu polisinya datang ke tempat kita di mall. Di sini sudah mulai ada teknologi baru lagi, mau bayar pajak ke Indomaret kabarnya ya. Dan apa namanya, persyaratannya pun dipermudah. Jadi prinsip-prinsip dari pelayanan itu yang sulit itu dipermudah. Kalau dulu harus bawa surat-surat PBB, surat KK, sekarang cukup dengan KTP saja kita sudah bisa bayar pajak. Nah, mungkin itu saja sikap smart yang bisa di salah satu, ada dua tadi ya, yang bisa dipraktekkan atau yang dibutuhkan saat ini ya. Ya. Mungkin itu jawaban saya. Makasih. Ya, terima kasih Pak atas saran-sarannya. Kalau boleh sharing nih Pak, kiat-kiat gimana sih bisa menerapkan 8 sikap Smart ASN di lingkungan kerja di Poltek Trans sendiri Pak? Ya, kiat-kiatnya barangkali bisa diterapkan dalam tugas-tugas harian ya, atau dibuatkan semacam moto barangkali ya, seperti nasionalisme misalnya ya. Nasionalisme itu mungkin adanya apa namanya, semacam tulisan-tulisan barangkali ya, yang mengajak bahwa misalnya kita cinta kepada ketuhanan yang Maha Esa. Misalnya contoh ya, bahwa bekerja itu adalah ibadah mungkin ya. Jadi menanamkan rasa cinta kepada tanah air ya. Kemudian mengenai integritas ya. Nah, mengenai integritas itu ya, ucapan kita tuh yang diutamakan itu adalah kejujuran dan kebenaran. Jadi ada kecocokan antara sikap dan perilaku. Kita tunjukkan sikap perilaku kita ya harus sesuai ya, harus selaras. Kemudian mengenai wawasan global. Wawasan global ya diharapkan kita membangun harus berpola pikir adaptif ya. Adaptif misalnya penyesuaian kalau dulu kita sebagai minta dilayani, sekarang kita harus pelayan ya. Kemudian flexibility ya, fleksibel, kita harus fleksibel, tidak kaku ya, membangun kerjasama, koordinasi. Kemudian inovasi. Nah, kita tidak bisa hanya kerja, jadi harus berpikir bagaimana misalnya merubah ya. Kalau dulu orang berkirim surat, membuat surat itu harus di print, harus dicetak, harus disampaikan. Sekarang tidak. Kita bagaimana kita tidak menggunakan kertas ya. Ya, menggunakan dengan WA, dengan scan barangkali. Ya, itu inovasi. Kemudian teknologi informasi. Kita tidak bisa mengelak ya dengan perkembangan teknologi. Jadi selagi kita masih pengen belajar ya harus, kalau mau berubah ya harus belajar gitu, harus mengikuti perkembangan ya. Kemudian mengenai bahasa, karena kita di sekolah perhubungan itu memang yang diutamakan itu bahasa Inggris ya. Karena kita misalnya pelaut kita itu kan berlayaran sampai ke luar negeri. Jadi kalau pelaut kita tuh tidak bisa bahasa Inggris bagaimana ya? Dan di udara juga semua peralatan pakai bahasa Inggris ya. Darat mungkin sedikit ya menggunakan bahasa Inggris. Jadi ya, laut dan udara itu mungkin yang paling penting ya. Kita harus tahu bahasa Inggris, harus tahu ya, paling tidak
menguasai dan memahami ya, walaupun tidak aktif gitu. Kemudian hospitality ya, keramahan ya. Sebagai ASN kita, sebagai pelayan ya, kita tuh harus ramah dengan klien kita, dengan customer kita ya, baik ucapan maupun sikap perilaku kita ya. Kemudian networking, kita harus bekerja sama ya dengan orang lain, dengan organisasi, sehingga dapat memberi pelayanan yang lebih baik. Jadi kalau kita punya, misalnya kita pemeriksaan kesehatan, kita harus bekerja sama dengan pemangku kepentingan seperti puskesmas, rumah sakit ya. Nah, kita harus, jadi kalau kita sudah punya channel ke sana, punya hubungan yang baik, kita akan mudah. Mungkin kita minta bantuan akan cepat terlayani. Kemudian entrepreneur ya, jadi kewirausahaan. Ya, ini harus membangun kreativitas ya, inovatif, pantang menyerah, serta cerdas menangkap dan menciptakan peluang ya untuk kesejahteraan. Apalagi kita sudah di Poltek Telan sudah badan layanan umum ya, badan umum kita harus bisa berinovasi ya, inovasi apa yang mau kita kembangkan, apa yang bisa kita jual, sehingga peluang apa yang di luar sana yang bisa kita ambil ya, sehingga kita apa kebutuhan-kebutuhan masyarakat di luar sana yang bisa kita didik di sini, sehingga kita akan memperoleh pemasukan dari masyarakat. Nah, BLU ini dapat digunakan untuk kesejahteraan seluruh pegawai. Mungkin itu Mbak Desi. Iya, siap Kiat-kiatnya Pak. ya. Iya, siap Pak. Ya, Sudah sangat jelas sekali Pak dari kiat-kiat yang Bapak berikan kepada saya dan ya. kaum muda semuanya. Mungkin sekian bincang-bincang kaum muda mengenai 8 sikap Smart ASN bersama Pak Purboyo. Terima kasih Pak. Semoga apa yang kita sharing hari ini bisa berguna, menambah wawasan kaum muda semuanya sekalian, dan khususnya ASN untuk mengembangkan 8 sikap Smart ASN dalam diri masing-masing. Sekian, Desti dan Pak Purboyo undur diri. Terima kasih Pak atas waktunya Pak ya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Baik, Ya, sama-sama. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.